Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi dalam program Bincang Santai, dan kali ini sudah ada narasumber, dua orang narasumber, dua ustadz muda yang sebelumnya menemani kita, dan alhamdulillah beliau hadir juga pada kali ini. Beliau Ustadz Ridwan Marikar. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Ustadz Lutfi Marikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan sebagaimana kita ketahui, sebentar lagi nih kita akan memasuki Idul Fitri, dan kita bahagia dong tentunya. Ada bahagia dan ada sedih. Sedih kenapa? Karena kita akan meninggalkan Ramadan, dan kita nggak tahu apakah tahun depan kita ketemu dengan Ramadan lagi atau enggak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan, sehingga kita bisa beribadah dengan maksimal lagi. Baik. Kita akan membahas suatu fenomena pada saat Idul Fitri. Apa saja itu? Nah, nanti akan kita bahas bersama beliau berdua. Ustadz, Afwan, anak ke antum dulu tentang ini bukan fenomena, tapi memang fenomena sih, kemaksiatan yang terjadi pada saat Idul Fitri. Nah, ya terutama masalah apa lu? Gibah. Tapi Ustaz, ini pertanyaannya adalah seputar masalah ketika orang nih udah ngumpul, terutama Afwan nih, kaum mak-mak atau kaum hawa, kalau sudah ngumpul nggak jauh-jauh dari permasalahan ngomongin orang. Si itu sekarang pulangnya bawa mobil, sekarang pulangnya gini. Nah, itu dalam Islam bagaimana, Ustaz? Artinya jangan sampai ini silaturahmi nih. Silaturahmi kan Ramadan ajang untuk silaturahmi. Ajang silaturahmi gitu kan, temu kangen segala macam, tapi dipakai untuk kemaksiatan dalam artian gibah. Nah, dalam syariat seperti apa Ustaz memandangnya, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, sebenarnya tadi yang antum katakan memang dekat saat-saat ketika menjelang Idul Fitri, ya, yang mana kita banyak mudik lah, pulang kampung dan lain sebagainya, bertemu dengan keluarga, saudara dan lain sebagainya, tetangga dan lain sebagainya. Nah, pada saat seperti itu memang terkadang banyak dari kita yang tidak sadar bahwasanya disitulah tempat mulai banyak kemaksiatan yang seperti yang bilang. Yang mungkin banyak orang tidak sadar. Nggak sadar sambil makan. Saking asiknya makan. Si pulang ternyata dia tidak hanya makan cemilan aja. Bahkan sampai ke orang juga kan. Iya. Nah, itu. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, Rasulullah bertanya, "Tadruna mal ghibah?" Rasulullah nanya, "Apakah kalian tahu apa itu yang dinamakan ghibah?" Terus para sahabat jawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang tahu. Terus Rasulullah SAW menjawab, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Menyebutkan tentang saudara kalian apa yang ia benci, ya. Nah, itu yang termasuk dari dinamakan ghibah. Jadi membicarakan kejelekan orang lain. Tapi gini, Ustaz, kalau misalnya apa yang diomongin itu adalah kebenaran, artinya sesuai fakta, itu bagaimana? Dan kan ada orang-orang kadang ngomongin tapi itu sesuai fakta, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Islam memandangnya. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul, qala in kana fihi ma taqul faqad aghtabaitah wa in lam ya faqad ightabaitah wa in lam yakun fihi faqad duhit." Ya. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan apabila yang engkau katakan itu sesuai dengan dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Nah, berarti apa yang kita omongin, ya, antum nih ngomong sesuai fakta nih, maka kalian telah menggibahinya. Nah, misalnya nih, ada teman kita namanya Fajar, dia menikah lagi. Nah, itu gibah kan? Ya kan, misalnya kita namanya Fajar nikah lagi, itu gibah kan? Ya, itu termasuk gibah. Kalau itu tidak sesuai fakta. Kalau itu sesuai fakta, itu gibah. Kalau misalnya dia membenci. Tapi kalau dia santai-santai, misalnya, wah, alhamdulillah anak diomong ini, misalnya gitu, nggak masalah. Tapi kalau dia misalnya nggak senang atau apa, Fajar nih nggak suka, ngapain kok antum nih ngomong seperti itu? Karena, nah, itu termasuk antum gibah kalau itu benar, gitu. Tapi dikatakan sama Rasulullah, apabila yang engkau katakan itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka sesungguhnya engkau telah berdusta. Itu dia diantara ghibah itu. Bahkan ghibah pun
tidak mengerucut kepada perkataan aja. Tapi kalaupun kita dengan isyarat pun bisa termasuk ghibah. Lah. Ini ada contohnya, bahwasannya ada seorang wanita yang menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala wanita itu hendak keluar, Aisyah berisyarat pada Nabi SAW dengan tangannya untuk menunjukkan bahwa wanita tersebut pendek. Isyarat bahwasannya Misalnya wanita ini. iya. Kemudian terus Nabi SAW bilang apa? Qad ightabtiha. Sungguhnya engkau telah mengribahi dia. Jadi nggak boleh. Isyarat nggak boleh. Isyarat aja. Bukan kalam. Baru Bukan isyarat kalam. aja nggak boleh, dilarang ya. Itu bahayanya. Tapi manusia saat Idul Fitri nggak sadar kadang Iya. sambil ngemil, Betul. cekik-cekik, Ngomongin ngomongin ini, si itu. fulan ini loh, bininya ini loh, gitu. Nah, Iya, gitu benar. kan. Sampai ini apa Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 12 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dahu ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhonn, jauhilah dari kalian kebanyakan prasangka. Karena sesungguhnya dari prasangka itu banyak terdapat dosa. Ya. Nah, di situ Allah Azza wa Jalla mengatakan, sungguhnya banyak perbuatan dosa di situ, dan janganlah kalian mencari-cari keburukan orang tersebut, dan jangan pula kalian menggunjingnya. Jangan sampai kita karena sungguhnya apakah di antara kalian ada yang suka memakan daging saudaranya? Nah, sungguhnya itu adalah hal yang sangat menjijikkan. Nah, itulah di situ dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, maksudnya ghibah ini termasuk memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Jadi ketika silaturahmi itu makan makan cemilan, sambil makan dagingnya saudaranya. Ya Allah. Bahkan yang dimakan daging orang yang nggak kita suka lagi ya kan? Iya. Aduh, itu udah. Kan biasanya yang kita gibahin ini kan mungkin orang yang nggak cocok sama kita kan? Iya. Cocok kita makan lagi dagingnya. Ya Allah. Misalnya nih, ya Allah, sebulan udah nikah lagi ternyata masih satu gitu kan. Allah. Nah, itu kan salah satu kemaksiatan yang yang terjadi di ketika silaturahmi Idul Fitri. Ada lagi mungkin kemaksiatan yang terjadi nih, fenomena yaitu tentang baru datang saudara sepupu dianggapnya saudara sendiri sehingga salaman, cepika-cepiki. Itu Islam memandang hal ini gimana tuh? Ini silaturahmi loh, Iya. tapi cepika-cepiki nih. Nah, Salaman juga gitu. Ya kita harus tahu ya siapa mahram kita Mm-mm. dan siapa yang bukan mahram kita. Mm-mm. Kita nggak boleh bermudah-mudahan. Udah sepupu ini ya kan, Mm-mm. apa-apa. Sepupu anak Kadang ya. dari kecil sama gitu kan. Dari kecil kok ini. Orangnya Jamilah misalnya, mantep loh salah. Dulu ngaji bareng. Iya. Gitu. Nah, atau Pengalaman ya, Pak? Hah? Pengalaman. Anak kan banyak punya saudara, termasuk ini anak kasih tahu kita ini juga banyak punya saudara sepupu-sepupu perempuan. Kayak gitu dulu kita masih kecil-kecil. Kita ngaji bareng berangkat TPA itu diantar sama Allahyarham Abahana, kadang sama Amiana kayak gitu. Sekarang udah gede-gede ya, Mas. Ya mungkin di awal memang Tanggung. bukan canggung, mungkin kalau kita mungkin agak sedih ya. Terutama mungkin kalau perempuan ya, mungkin kita laki nih biasaan cuek ya, cuek aja. Kalau mungkin perempuan mungkin agak sedih kok. Dulu padahal namanya kita saudara begini begitu. Ya itulah. Ya cuma kita harus punya sikap. Nah, Karena memang ini kan dilarang sama agama. Karena itu bukan mahram kita, sedangkan ada ancaman. Mahram sih artinya orang yang boleh dinikahin. Iya. Mm-mm. Karena di sini ada ancaman bagi orang yang bersentuhan lawan jenis. Wih. Kata Nabi Muhammad SAW, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'ah la tahillalah." Atau kama qala. Sungguh seseorang itu ditusuk kepalanya dengan jarum besi yang panas dari besi lebih baik bagi dia daripada apa? Menyentuh. Dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. La ilaha Nah, sedangkan ya ini sepupu kita ini bukan mahram.
sepupu kita bukan mahram. Jadi kita nggak boleh mudah-mudahan sepupu. Kita dari kecil kok ini bareng, kesini bareng, ke situ bareng. Tetap nggak boleh. Nggak boleh ya? Iya. Jadi kita harus ya sikap lah, kita tahu gimana batasan-batasannya. Yes, ya. Terutama ini juga nih yang mungkin dianggap biasa adalah istri dari paman kita. Nah, Iya, itu juga. Termasuk juga tuh. Itu juga termasuk. Karena orang-orang merasa ya lebih kita kok. Ya bibi. Padahal itu Itu ya mahram, bukan kan? mahram, bukan mahram. Yalah banyak yang banyak mungkin yang nggak ini ya. tahu atau mungkin ngeremehin. Dari situ pentingnya makanya kita belajar kan, supaya kita tahu. Ilmu. Tapi sebagian orang nggak terima nih ketika dikasih tahu ini loh, ininya. Nggak Iya. terima. Saudara aneh. Wa alaina illal balagh. Kita cuma ngasih Udah, tahu. makanya. Selebihnya urusan dia. Ya Dan Allah. namanya hidayah juga di tangan Allah kan. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah orang yang kau cintai. Kita cinta sama saudara kita, ya sepupu kita, tante kita, om kita. Kita cinta, tapi kita belum tentu kita bisa memberikan hidayah. Hidayah ada di tangan Allah ya. Hidayah itu Kita hanya hanya dari tangan mengasih tahu Allah. saja. Benar, iya. Jadi kalau Sampai Rasulullah sendiri aja belum berhasil memberikan hidayah kepada pamannya. Iya benar. Yang sangat mendukung dakwah Islam. Iya. Apalagi kita. Ini Rasulullah SAW. Ya, apalagi kita lah maksudnya gitu kan. Itulah pentingnya dakwah dan kita mendoakan orang yang kita dakwahi. Masya Allah, Jadi Masya kalau Allah. menurut Ana, emang di sisi lain kita ngambil sikap itu, cuma tetap kita berbuat baik ya. Berbuat baik, tetap muamalah, Ya, ngobrol gitu loh. Cuma ya itu nggak boleh bersentuhan dan harus punya sikap masing-masing lah. Tetap kita misalnya kayak ke istrinya paman, tetap kita berbakti. Sapa lah, kita sapa. Tetap bermuamalah. Ada nggak cara khusus nih? Karena kan di Indonesia biasanya salaman nih, atau bisa cipika-cipiki. Nah, ada nggak cara untuk menghindari atau cara untuk bersalaman tanpa menyentuh gitu? Kalau menurut Ana, ngomong aja apa adanya. Ngomong aja. Mungkin Atau memang bisa gini ya? Gitu. Iya gini. kan? Bisa. Memang mungkin awal-awal berat ya. Berat. Cuma nanti lama-lama paham Insya Allah sendiri. terbiasa juga. Biasa akan- paham sendiri. Kita bisa mendoakan juga tanpa harus bersentuhan kan. Misalnya Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum, misalnya Assalamualaikum, bisa dari jauh kayak gini bisa ya. Gitu kan, Masya Allah. Ya artinya kan kita juga harus menunjukkan sikap kita Betul. kepada mereka gitu. Walaupun misalnya kita nggak bersentuhan, tapi kita tetap muamalahnya baik. Benar, Gitu. Karena mereka kan melihat akhlak kita kan, bukan betapa tinggi ilmunya kita kan. Betul. Masya Allah, asik banget nih. Kemudian ada lagi nih fenomena yang terjadi juga ketika Idul Fitri ketika Lebaran, yaitu ngumpul-ngumpul sama alumni sekolahan nih. Waduh, reuni istilahnya. Di hari tertentu kita reuni yuk gini. Di sana timbul akhirnya namanya ikhtilaf. Habis itu ketemu mantan, cie, LDK. Cerita lama belum kelar. Iya. Nah, ini Islam ada pandangan khusus nggak tentang ikhtilat ini atau tentang tadi Anda sebutin CLBK atau segala macam? Fadl siapa yang jawab? Saling mengambil. Betul, Ustaz. Ya kita sebagai seorang muslim, kayak kata Ana tadi, kita harus mengambil sikap. Karena kan namanya kita reuni, cowok ketemu cewek, sedangkan fitnah zaman sekarang ini kan Aduh, berat. berat. Apalagi kata Nabi SAW, fitnah fitnah yang Paling berbahaya. fitnah yang paling bahaya bagi laki-laki adalah wanita. Wanita. Anissa. Maka itu aduh benar-benar deh. Perempuan dari belakang aja udah fitnah ya kita yang apalagi dari depan, Itu dia. apalagi ketemu mantan kan. Lagi nanti muncul ada grup-grup WA, mulai dan nanti di situ chat. Itu emang harus dihindarin ya, dan Iya. kita juga harus dari awal sudah memberikan sikap tegas. Artinya sikap yang memang harus mereka tahu. Sebab kalau kita tetap menyembunyikan sampai kapan? Iya betul. Mereka juga nggak akan tahu sikap kita gitu. Benar, Kan? benar. Lebih baik kita sampai kasih tahu di depan, misalnya kita nggak salaman nggak apa, daripada kita nggak enak-enakan nanti masuk neraka nggak ada yang nggak enak. Iya, benar. Udah nggak enak-enakan lagi gitu. Iya. Plus juga ketika di reunian itu kadang-kadang masing-masing temen itu yang sudah sukses kadang-kadang nanya temen yang lain. Itu udah saling menjelekkan, Iya. saling mencela. Banyak akhirnya dosa-dosa yang timbul akhirnya.
dari reuni ini sendiri kan. Terus membanggakan diri. Mantap. Iya, udah mulai bersombong-sombong. Ya Allah Ustaz. Jadi kalau menurut Ana ya kalau misalnya kita lihat reuni ini ada maslahatnya mungkin kita bisa Untuk berdakwah. Iya. berdakwah atau untuk narik teman-teman ya nggak apa-apa kita hadir. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa Kita tidak bisa mewarnai dan jangan sampai nauzubillah malah kita terwarnai. Waduh. Lebih baik kita nggak usah datang gitu. Karena jiwa manusia kan condong kepada itu kan. iya benar. Ya Dan nafsal Allah. amaratun bisu. Ya Iya. Allah. Jiwa itu condong kepada keburukan. Keburukan ya. Ya. Tapi nih nasihat antum berdua kepada teman-teman kita yang ya biasanya seperti itu melakukan ketika Lebaran, ini apa nih? Hmm, Nasihat antum berdua kepada mereka. kalau karena ya ingat sama Allah ya. Alasannya kalaupun kita di dunia misalnya kita lebih baik ngomong daripada nggak enak-enakan. Akhirnya naudzubillah min dzalik. Ya, maaf. Mantap nanti siksa di api neraka. Ngomong di awalnya nggak enak, tapi Ya, benar. kedepannya kan enak gitu. Kan apa namanya? Qulil haqqo walau kana murron. Sampaikanlah kebenaran walaupun pahit. Pahit awalnya lah. Pahit, tapi insya Allah nanti dengan berjalannya waktu terbiasa. Masya Allah. Jadi lebih baik kita ngomong di awal. Antum saat gimana? Ustaz? Ya, sama seperti yang dikatakan sama Ustaz Lutfi tadi ya. Saya lebih baik kita di awal ini kita katakan apa itu dan kita sebisa mungkin untuk menjelaskan bahwasanya yang diajarkan itu seperti ini. Memang semua itu butuh waktu, butuh proses, ya. Tapi insya Allah seiring berjalannya waktu, mereka, terutama keluarga-keluarga kita, insya Allah akan memahami kenapa sih kita tuh mulai menjaga dalam artian untuk tidak bersalaman seperti itu. Karena dari dosa-dosanya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi insya Allah dengan kita sambil di situ kita bisa mendakwahi keluarga kita pelan-pelan, ya. Itulah. Karena mungkin gini ya, mungkin karena adanya aturan ini dan di Islam itu untuk menjaga manusia juga. Iya. Ya kan? Seperti tadi kita di awal bahas tentang ghibah, itu apa ya istilahnya menjaga manusia. Benar. Terus yang kedua tentang salaman dan sepupu itu juga menjaga. Karena kan apa nih banyak kasus pada akhirnya nih sepupuan ya naudzubillah terjadi. Iya. Dulunya masih kecil, gede, namanya manusia. Gitu kan. Belum lagi dan terakhir tadi kasusnya adalah reunian CLBK ketemu, akhirnya keluarga berantakan. Benar. Itu ada gitu. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Semoga Allah melindungi kita di hal demikian. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan pada antum yang sudah hadir di studio Boleh Mengaji, yang sudah memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kami ini, dan mudah-mudahan kami bisa mengaplikasikan apa yang tadi sudah kita bicarakan. Dan teman-teman sekalian, berakhir sudah perbincangan kami pada kali ini, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Baik, dengan demikian kita sudah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.